Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari kelas B Hukum Keluarga dengan NPM 2021010302. Di sini saya akan membuat video mengenai hukum waris di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih mawaris yang diberikan oleh Bapak Abdul Qadir Zailani. Hukum waris di Indonesia ada 3 yang berlaku. Yang pertama, hukum waris adat. Yang kedua, hukum waris agama Islam. Yang ketiga, hukum waris perdata. Yang pertama, hukum waris adat. Hukum adat sering digunakan oleh orang-orang Batak, orang-orang Bali, di mana garis bapak atau ibu sangat kuat karena mereka menggunakan nama marga. Dalam hukum adat, biasanya harta terbanyak jatuhnya adalah kepada anak laki-laki atau anak perempuan sebagai penerus dari marga atau keluarga. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu, jenis kewarisannya pun juga beragam, antara lain sistem keturunan, sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat. Dan yang kedua, hukum waris Islam. Hukum waris Islam hanya berlaku kepada masyarakat yang memeluk agama Islam, di mana sistem pembagiannya warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu, makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikannya sudah meninggal dunia. Jika orang yang masih hidup istilahnya disebut hibah, bukan warisan. Hukum waris Islam di mana 2/3 dari harta waris ke anak laki-laki dan 1/3 jatuh kepada anak perempuan dari total seluruh warisan yang dibagikan. Yang ketiga, hukum waris perdata. Hukum ini warisan dapat dibagikan secara merata kepada anak-anaknya yang sah sebagai ahli waris sesuai dengan kesepakatan atau wasiat yang dibuat oleh pemberi warisan di hadapan notaris dan pemilik ditetapkan hukum. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan surat wasiat atau seluruh yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek, hingga saudara laki keturunan tersebut. Nah, dari ketiga hukum ini sama kekuatannya di negara Indonesia, tergantung kesepakatan yang terjadi. Dalam hal ini, jika orang tua membuat surat wasiat pada saat hidup sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan di hadapan notaris, artinya surat wasiat yang dimaksud harus mempunyai kuasa hukum yang jelas. Jadi, apabila yang bersangkutan tutup usia, maka surat wasiat akan dibacakan oleh anggota keluarga yang masih hidup dan setiap pihak harus tunduk kepada surat wasiat yang dibuat karena kekuatan hukum dari surat wasiat sangat kuat. Namun karena ketiga hukum waris ini sah, tetap diperlukan rasa kekeluargaan yang kuat. Jangan sampai karena tersebut harta keluarga justru masing-masing menuntut hak yang lebih daripada yang lain. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.